Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. Sejak zaman kenabian, bahkan jauh sebelumnya, yang namanya ilmu sihir, santet, guna-guna, dan ilmu hitam lainnya memang diyakini keberadaannya. Ilmu gaib yang tak kasat mata ini digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Konon, medianya pun beragam. Bisa menggunakan rambut, foto, boneka, berbagai jenis bunga, dupa, paku, dan benda lainnya. Tak main-main, ilmu santet memiliki efek yang begitu luar biasa pada korbannya. Maka dari itu, ilmu-ilmu santet tak bisa sembarangan digunakan. Karena resikonya sangat jelas, nyawa yang akan menjadi taruhannya. Saking hebatnya, salah satu jenis ilmu santet bisa melukai korbannya hanya dengan jari telunjuknya saja. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tentang keberadaan santet-santet yang paling berbahaya yang ada di Indonesia. Simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Santet Banaspati. Santet Banaspati atau disebut juga santet Raja Banaspati banyak diyakini orang dulu sebagai pembunuh mematikan. Menurut cerita, santet ini adalah jenis yang paling menakutkan. Saking dahsyatnya, siapa saja yang dikirim santet ini pasti tidak akan tertolong. Bahkan kabarnya hanya orang yang menguasai santet ini jugalah yang bisa bertahan oleh serangan hebatnya. Dikatakan bahwa santet ini tidak bisa ditangkal dengan doa spiritual dengan muatan yang standar. Ada juga yang mengatakan jimat sakti tolak balak pun dengan mudah bisa ditembus oleh keganasan santet Raja Banaspati. Santet Banaspati dimiliki orang yang katanya harus melalui 9 tingkatan dengan tahapan ritual yang berat. Karenanya di zaman dulu saja hanya sedikit orang yang mampu menguasai ilmu ini. Selain dengan ritual, konon santet Banaspati bisa dimiliki oleh keturunan orang yang menguasainya dengan catatan keturunan dengan silsilah yang jelas. Santet Khodam. Santet ini dilakukan oleh dukun dengan mengirimkan makhluk halus seperti jin atau setan untuk mengganggu korbannya. Biasanya jin yang dikirimkan akan menempel pada korban selama beberapa waktu. Makhluk itu pun akan mengganggu korban hingga merasukinya sampai korban jatuh sakit. Bahkan ada juga yang mengalami gangguan mental sampai meninggal dunia. Santet Susuk Konde. Santet Susuk Konde adalah jenis santet pedalaman Jawa yang dapat membuat target mengidap penyakit aneh. Korban akan merasakan kesakitan. Begitu dironsen di rumah sakit, umumnya akan nampak benda tajam seperti paku, jarum, kawat, dan lain-lain di dalam tubuh korban. Konon santet ini dikirim oleh orang yang sakit hati pada korbannya. Santet Brojo. Santet Brojo dikenal berbahaya dan mematikan karena konon katanya santet ini hanya memerlukan waktu beberapa jam saja untuk membuat targetnya kehilangan nyawa. Oleh karena itu, pengobatan yang tepat dan cepat sangat penting untuk penanganan jenis santet yang satu ini. Biasanya santet Brojo akan dikirim oleh para dukun melalui medium tanah. Jika santet sudah siap lepas landas, maka santet Brojo akan beraksi melalui medium tanah yang ada di bawah rumah si target. Sehingga jika sukses, maka semua orang seisi rumah itu akan berakhir. Akan tetapi setiap penyakit ada obatnya.
Begitu juga dengan santet brojo yang diyakini bisa ditangkal oleh salah satu ajian dari Madura, yakni Sungai Raja. Santet Teluh Pelesit Matimang. Santet ganas ini berasal dari pedalaman Kalimantan dan sangat dikenal masyarakat suku Dayak. Teluh Pelesit Matimang bekerja pada korban dengan membuat jiwanya terganggu sehingga gila seketika. Dalam mempraktekkan ilmu santet jenis ini, sang dukun kerap meminta tumbal seperti monyet hitam atau ayam cemani. Konon korban santetnya harus segera ditolong dalam waktu 40 hari. Jika tidak, maka korban tersebut akan meninggal dunia. Dan yang lebih parahnya lagi, santet ini bisa dikirim keluar Pulau Kalimantan dan bakal tepat sasaran ke korban yang dituju. Nah, itulah ilmu santet mematikan yang ada di Indonesia. Percaya ataupun tidak dengan hal mistis semacam ini, kita sebagai manusia yang beragam tetaplah harus tawakal kepada Tuhan dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah atas kehendaknya dan kita wajib meminta perlindungan kepadanya. Maka dari itu, untuk menangkal segala jenis santet ataupun gangguan yang terjadi kepada kita, mulailah dengan mendekatkan diri pada Tuhan serta rajin beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.